Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan keindahan laut dan pantai di dalamnya. Sayangnya, keindahan tersebut kerap tercemar dengan pemandangan tumpukan sampah, limbah rumah tangga, dan pasar, termasuk sumber utama sampah yang bermuara di laut. Lalu, bisakah sampah yang kian menggunung dikelola dengan baik dan menjadi ladang mata pencaharian? UNDP melalui proyek Response Towards COVID-19 Resilience atau RESTORE dengan dukungan Japan Supplementary Budget bersama 4 mitra bekerja di 4 pasar tradisional untuk membuat prototipe pengelolaan sampah. Bahu-membahu mewujudkan pengurangan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau bermuara di laut, serta mengubah sampah menjadi produk dengan nilai ekonomi. Di pasar ini sampahnya itu nggak hanya sampah, artinya masih banyak buah ataupun sayur itu yang masih layak untuk dimanfaatkan, yang hanya rusak, hanya proses distribusi saja. Dan itu biasanya oleh pedagang dibuang begitu saja gitu. Itu biasanya yang disebut dengan food loss ya. Food loss ini oleh kami coba kita berdayakan UMKM atau masyarakat sekitar ini untuk memanfaatkan food loss ini menjadi satu produk yang bernilai lagi, yaitu snack yang produk olahan UMKM seperti itu. Adapun food waste-nya ini memang menjadi challenge ya. Food waste kita mencoba mencari off-takers yang memang skala industri untuk mengolah sampah yang memang sampah organik yang memang tidak bisa diolah menjadi produk jual lagi ya. Yang memang bisanya hanya untuk dibuat menjadi pupuk ataupun menjadi pakan maggot. Ya, yang kami lakukan khususnya di proyek ini kita mengambil sampah dari 2 sumber yang berbeda, di sampah basah atau sampah pasar yang mayoritas sayur gitu. Kita campur dengan sampah rumah tangga gitu yang memiliki kualitas lebih bagus secara nutrisi gitu ya. Artinya kita menggabungkan komposisi sampah tersebut, kemudian kita gunakan untuk pakan BSF gitu ya, yang mana dengan komposisi pakan tersebut BSF itu kualitasnya bisa jadi jauh lebih bagus gitu. Kami melakukan survei kepada para pedagang bagaimana sikap mereka sebenarnya terhadap sampah. Mereka ada yang apatis, ada yang semangat, ada yang bahkan sudah melakukan pemilahan sendiri. Itu kita survei. Kemudian kita dekati ketua-ketua atau orang-orang yang punya kekuatan lah di pasar itu, di paguyupan-paguyupan di dalam pasar itu. Lalu kita ajak berunding, kita ajak FGD untuk mengetahui mereka tuh sebetulnya pengen pasar yang seperti apa. Jadi kami tidak cuma mengelola sampahnya, tapi kita juga mengusahakan untuk pasar itu menjadi pasar yang ramah lingkungan. Manfaat tentunya banyak ya. Salah satu contohnya ini yang kita cukup bangga dengan resultnya. Jadi pada akhir tahun lalu pasar Ciluar atau pasar dampingan kami itu mendapatkan penghargaan pasar dengan pengelolaan sampah terbaik di Kabupaten Bogor. Kita sudah menemukan penerima manfaat, itu contohnya kita sudah membentuk 4 kelompok masyarakat nih, kelompok budidaya maggot dan kelompok pencacah. Itu sudah ada 30 orang ya, 30 penerima manfaat yang menerima program ini secara langsung dan menerima manfaat ini secara langsung. Saya rasa dengan prototype project ini banyak nih list-list poin-poin yang memang sudah berhasil kita lakukan. Kira-kira gitu. Jadi kita diberi kemudahan lah intinya, terutama di fasilitasi sarana dan prasarana sampah organik tersebut gitu. Jadi kita hanya sifatnya mengolah saja tanpa memikirkan untuk distribusi, untuk pemasaran, untuk proses pencarian pakan dan lain-lain lah.
Jadi lebih dipermudah lah. Saya setelah masuk Restore UNDP ini, manfaatnya yang saya rasakan, itu saya lihat sampah tidak menumpuk lagi dan tidak menyebarkan bau. Ya, karena kami selaku kelompok, kita olah sampah organik tersebut ya untuk pakan maggot ini. Nah, salah satunya kita bisa menghasilkan dari maggot ini, terus bisa menghasilkan kompos, pupuk cair, ya bisa ada penghasilan tambahan buat kami. Bukan hanya kata-kata manis yang alam butuhkan, tapi aksi nyata yang bisa menyelamatkan. Kami yakin program Restore UNDP untuk prototyping pengelolaan sampah dari pasar tradisional ini akan memberikan banyak manfaat, baik bagi manajemen pengelola pasar maupun untuk para pelaku ekonomi di pasar tradisional tersebut, juga di masyarakat sekelilingnya. Dan harapannya bahwa program ini dapat diimplementasikan juga di pasar tradisional lain di Indonesia yang sangat banyak ini. Terima kasih.